Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, nomor absen 8 dari 12 TKJ 4. Berikut ini adalah topologi yang saya gunakan dalam ujian praktek. Nah, untuk terdapat ada internet, router, dan PC. Untuk router saya memberi IP 192.168.8.1/24 dan PC secara DHCP. Untuk internetnya mendapatkan IP dari ICT. Sebelum melakukan praktek, saya akan melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Pertama, masuk ke Windows, kemudian pilih MAC address, kemudian connect. Dan sebelum melakukan konfigurasi, sebaiknya mereset konfigurasi terlebih dahulu dan menunggu sampai reset konfigurasi selesai. Nah, di sini saya akan mengangkat videonya agar tidak terlalu lama. Setelah mereset konfigurasi, masuk kembali ke Windows dan memberi identity setelah memberi identity, memilih IP kemudian address, memberikan IP untuk router 192.168.8.1/24 dan memilih header 2. Kemudian apply OK. Selanjutnya DHCP client untuk header 1, kemudian apply OK. Selanjutnya DHCP server, DHCP setup, memilih header 2, next, terus sampai sukses. Selanjutnya di firewall, net, add, dan untuk chain untuk chainnya, share chainnya, port interface, header 1, dan actionnya masquerade. Kemudian apply OK. Dan DNS memberi untuk servernya 888. Nanti akan otomatis ke kemudian apply OK agar bisa connect ke sysful. Kemudian login menggunakan login sysful. Konfigurasi dasar sudah selesai. Selanjutnya ujian praktikum yang pertama yaitu firewall NAT. Firewall NAT terdiri menjadi 3, yaitu blokir akses yang masuk ke router, blokir akses yang keluar ke router, dan blokir akses yang melewati router. Nah, untuk blokir akses yang masuk ke router, berikut adalah topologinya. Kemudian ini topologi yang keluar ke router, dan ini topologi blokir yang melewati router. Nah, ini contoh, dan selanjutnya adalah langkah-langkah praktikum yang saya lakukan untuk firewall NAT. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu firewall rule, dan untuk general chain input dan action drop, kemudian apply OK. Dan untuk melakukan pengujiannya di new terminal, ping Google. Maka hasilnya seperti ini, dan kita coba di CMD dan ping Google juga, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu chainnya output,
kemudian update OK, dan seperti tadi ping Google, dan di CMD juga ping Google. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu untuk chainnya forward. Apply OK, dan kita lakukan ping Google juga di new terminal dan di CMD. Yang untuk forward di new terminalnya itu TTL, dan untuk di CMD nya itu RTO. Nah, selanjutnya adalah praktikum yang kedua yaitu DST SRC. Nah, seperti biasa kita masuk ke Winbox terlebih dahulu dan mereset konfigurasi sebelum melakukan konfigurasi. Kemudian menunggu sampai reset konfigurasinya selesai. Nah, seperti biasa untuk yang pertama yaitu memberi identity terlebih dahulu. Di sistem identity saya memberi nama Mikrotik Diki, yaitu nama saya. Nah, kemudian update OK. Selanjutnya yaitu memberi IP dinamis atau di IP di DHCP client. Nah, untuk headernya interface header 1, kemudian update OK. Nah, pastikan bold. Selanjutnya yaitu memberi IP address, terus memberi IP 192.168.8.1/24, dan untuk interface-nya header 2, kemudian update OK. Dan selanjutnya yaitu IP firewall NAT. Dan untuk chainnya yaitu SRC NAT dan out interface header 1, kemudian action masquerade, kemudian apply OK. Terus selanjutnya yaitu di firewall NAT menambahkan lagi SRC NAT dan protokolnya 6 TCP, kemudian DST portnya 80, dan out interface header 1, dan actionnya SRC NAT. Dan untuk address memberikan IP yang dari ICT 172.168.5.32, kemudian apply OK. Selanjutnya yaitu DHCP server. Untuk DHCP server kita DHCP server, dan untuk header 2, kemudian next sampai successfully. Kemudian untuk di control panel apakah sudah mendapatkan IP.
8.254. Dan kita coba mengetikkan IP 192.168.8.1 akan otomatis login ke wifi. Setelah itu kita reset konfigurasi terlebih dahulu sebelum ke konfigurasi pada DST-NAT. Sama seperti yang tadi, kita ke sistem identity terlebih dahulu untuk memberi identity pada router. Kemudian apply OK dan memberi IP pada DHCP client seperti tadi, header 1 pastikan bound dan memberi IP /pada address ya sama seperti tadi 192.168.8.1/24. Kemudian untuk interface header 2, kemudian apply OK. Dan melakukan settingan pada firewall di IP, firewall, NAT, dan untuk memilih DST-NAT, chainnya DST-NAT, dan untuk SRC addressnya kita memberi IP kita yang berikan di address tadi 192.168.8.1, dan untuk protokolnya memilih UDP. Dan untuk DST portnya mengisi 53. Untuk action memilih redirect, kemudian apply OK. Dan selanjutnya di DNS, melakukan settingan pada DNS. IP DNS, kemudian memilih yang statik. Di sini kita add dan di sini saya memberi untuk namanya www.diki.com.net dan memberi addressnya. Nah, untuk addressnya yaitu memberi seperti yang kita dapatkan dari DHCP client tadi. Maaf ya, di DHCP client berikan IP yang didapat di DHCP client. Kemudian apply OK. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan settingan di firewall, dan add lagi
Dan pada kolom C memilih destinat. Untuk DC address-nya yaitu untuk DC address-nya memberi IP yang kita dapatkan di DHCP client. Nah, untuk protokolnya mengisi 6 TCP dan DSP portnya diisi 80, dan untuk actionnya DST NAT. Kemudian untuk addressnya kita memberi yang seperti kayak tadi, IP yang didapatkan di DHCP client. Apply OK. Nah, untuk selanjutnya menambahkan lagi add, dan untuk actionnya SRC NAT, dan out interface-nya header 1, dan actionnya masquerade. Kemudian apply OK. Nah, untuk pengujiannya kita jangan lupa untuk DHCP servernya dia setup header 2 dan next sampai successfully. Kita pastikan apakah mendapatkan IP atau belum. Kita coba ke Chrome untuk melakukan uji coba dengan www.one.com. Nah, agar bisa pengujiannya berhasil, yaitu kita logout terlebih dahulu dari siswa. Nah, untuk pengujiannya kita di Google Chrome dan mengetikkan, pastikan logout terlebih dahulu dan www.one.com DNS yang tadi. Nah, pastikan bisa langsung ke siswa. Untuk tujuan DNS-nya tadi langsung tertuju ke siswa. Nah, selanjutnya adalah ujian praktikum yang ketiga, yaitu filtering studi kasus. Di sini disuruh memilih 2 di antara 6. Saya memilih nomor 1, yaitu pada sebuah pengiriman ada sebuah paket masuk yang akan diblok tanpa memberikan pesan pemberitahuan atau balasan. Yang kedua, saya memilih nomor 6, pada sebuah pengiriman ada sebuah paket lewat yang akan diblok dengan memberikan pesan pemberitahuan atau balasan. Dan seperti ini topologi yang saya berikan untuk studi kasus nomor 1 dan nomor 6. Berikut adalah konfigurasi yang saya lakukan untuk melakukan filtering pada studi kasus nomor 1 dan nomor 6, yaitu untuk yang pertama si IP firewall. Untuk chainnya saya memilih input, dan untuk actionnya memilih drop. Kemudian apply OK, dan kita melakukan pengujian di new terminal dengan ping Google. Nah, untuk hasil ping Google ini hasilnya RTO karena tidak memberikan pemberitahuan atau balasan untuk yang filtering studi kasus yang pertama. Dan di CMD akan TTL.
Nah, untuk studi kasus yang nomor 6, saya chainnya forward dan actionnya reject, kemudian apply OK, dan lakukan pengujian juga di CMD dan di new terminal. Untuk di CMD hasilnya unreachable karena memberikan pemberitahuan atau batasan terlebih dahulu, dan di new terminalnya hasilnya TTL. Dan seperti ini hasilnya yang saya lakukan untuk filtering studi kasus. Ujian praktikum yang keempat yaitu firewall address list. Di sini sudah memilih web yang akan diblokir, dan saya nomor absen 8 akan memilih 8, 11, 14, 17, 20 dan 23, yaitu 8 Rahlali dan 11 kompas.com dan 14 kapanlagi.com dan 20 mataharimal.com dan 23 multiply.com. Berikut adalah konfigurasi yang saya lakukan untuk firewall address list ya, untuk memblokir web yang saya inginkan. Yaitu untuk pertama-tama kita di IP, firewall, dan address list, dan mengetikkan untuk name-nya yaitu rahlali.com, dan untuk address-nya kita juga mengetikkan rahlali.com, maka otomatis akan keluar IP-nya. Oke. Untuk dan web yang kedua yaitu mengetikkan kompas.com, sama seperti tadi, name-nya kompas.com dan address-nya kompas.com, kemudian apply OK, maka akan muncul IP-nya. Dan untuk yang ketiga yaitu kapanlagi.com, sama seperti tadi. Dan yang keempat yaitu jakartapost.com, sama seperti tadi, maka akan muncul IP-nya langsung. Dan untuk yang kelima yaitu mataharimal.com. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu multiply.com. Kemudian apply OK. Jika semua web yang sudah ditambahkan, kita di firewall rules, dan untuk chainnya saya memilih forward dan menambahkan di DSC address list yaitu web yang pertama yaitu rahlali.com, dan actionnya drop, kemudian apply OK, dan kita coba pengujian di new terminal dan ping Google dan ping rahlali.com. Nah, untuk di terminal
hasilnya TTL. Dan untuk di CMD kita lakukan yang sama, pingralali.com. Maka untuk yang di CMD hasilnya RTO atau request timeout. Dan saya juga mencoba untuk send forward dan address list sama yararly.com, dan untuk actionnya saya coba untuk reject kemudian apply. Dan saya mencobanya di uji cobanya sama seperti di new terminal dan di CMD. Nah, untuk di CMD untuk di terminal hasilnya seperti TTL, dan di CMD hasilnya not unreadable, memberikan pesan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu pada sama seperti tadi, untuk konfigurasinya sama, yaitu untuk generalnya forward dan memberikan webnya, dan untuk actionnya drop dan reject.
Nah, selanjutnya yaitu ujian praktikum yang kelima, yaitu firewall 7 layer protokol. Nah, di sini saya memilih web dan untuk webnya yaitu nomor absen +1. Nah, di sini saya memilih absen 8 tambah 1 berarti absen 9, dan saya memilih 9, 12, 15, 18, 21, 24. Nah, untuk yang webnya apa saja? Yang 9 yaitu tribunnews.com, dan yang 12 liputan6.com, dan yang 15 okezone.com, dan yang 18 sindonews.com, dan yang 21 plaza.com, yang terakhir yaitu 24 tokobagus.com. Berikut adalah praktikum yang saya lakukan untuk 7 layer protokol. Di IP memilih layer 7 protokol dan add. Nah, di sini saya memberi name-nya. Untuk yang pertama yaitu tribunnews.com. Di sini juga menambahkan tribunnews.com dan memilihkan seri itu, dan untuk melakukan uji cobanya untuk chainnya forward, untuk SRC addressnya memberi 192.168.8.1/24, dan di actionnya di Advent 7 layer protokol memilih tribunnews.com, dan untuk actionnya drop, kemudian apply OK. Nah, untuk melakukan uji cobanya di Google Chrome dan mengetikkan webnya yaitu tribunnews.com, maka otomatis akan keblok webnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan saya melakukan hal yang sama untuk web-web selanjutnya.
Nah, selanjutnya yaitu praktikum yang terakhir yaitu filtering manger. Yaitu di sini disuruh tandai paket dengan protokol ICMP atau ping, dan yang kedua yaitu tandai paket pada situs HTTP, dan yang ketiga yaitu tandai paket pada situs HTTPS. Nah, berikut adalah konfigurasi yang saya lakukan untuk praktikum yang terakhir yaitu filtering manger. Nah, untuk yang pertama yaitu di IP, kemudian firewall, dan di menu manger add, dan untuk chainnya yaitu pastron, dan di src addressnya memberi IP saya yaitu 192.168.8.1/24. Nah, untuk protokolnya saya memberi ICMP. Untuk interface saya memilih Ether 2. Kemudian pada menu action memilih max connection, dan untuk name connection marknya membeli koneksi ping. Kemudian apply OK, dan menambahkan lagi sama seperti tadi pastron, dan untuk SRC-nya sama 192.168.8.1/24. Di sini untuk pastronnya. Nah, untuk protokolnya yaitu TCP dan DST portnya 80, dan in interface-nya yaitu Ether 2 sama. Dan action yaitu mark connection, dan name dan new connection max-nya yaitu HTTP, koneksi HTTP. Kemudian apply OK. Nah, ini menambahkan lagi sama seperti tadi channelnya pastron, dan src addressnya sama 192.168 dan 8.1/24. Nah, untuk protokolnya yaitu TCP dan DST portnya 443. Untuk in interface-nya yaitu Ether 2, dan action sama max connection, dan new connection mark-nya yaitu koneksi HTTPS. Kemudian apply OK. Nah, untuk pengujian yang pertama yaitu ping Google di CMD. Untuk mudahnya di connection, maka akan terlihat koneksi pingnya. Nah, untuk yang HTTP saya untuk uji cobanya di HTTP siswa SMKN Kota Probolinggo, maka akan keluar connectionnya yaitu HTTP. Untuk pengujian yang HTTPS yaitu saya coba untuk di web youtube.com, https://youtube.com. Di sini muncul koneksi HTTPS-nya.